Halo sahabat pintar, kembali lagi bersama Bestari ID di sini. Bestari ID akan membahas materi seputar bahasa Indonesia. Dan kali ini Bestari ID akan membahas materi tentang cerita rakyat. Namun sebelum itu jangan lupa ya sahabat pintar, tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar sahabat pintar mengetahui video-video terbaru dari Bestari ID. Yuk kita bahas materinya. Sahabat pintar pernah mendengarkan tentang legenda atau hikayat bukan? Nah, kalau sahabat pintar tahu, itu merupakan salah satu jenis dari cerita rakyat. Lalu, dalam cerita rakyat ada berapa jenis cerita sih? Ya, di dalamnya cerita rakyat ada 7 jenis cerita, yaitu fabel atau cerita binatang, legenda, mit, sage, epos, cerita jenaka, dan hikayat. Nah, sahabat pintar, itu dia jenis-jenis cerita rakyat. Lalu, pengertian dari cerita rakyat itu sendiri apa sih sahabat pintar? Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang hidup di tengah masyarakat dan cerita ini sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita rakyat tersebut diwariskan atau disebarluaskan melalui mulut ke mulut. Baik sahabat pintar, kali ini Bestari ID akan membahas salah satu dari ketujuh jenis cerita rakyat yang ada, yaitu hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Adapun contohnya adalah hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Bunga Kemuning, dan sebagainya. Baik sahabat pintar, supaya sahabat pintar semakin paham dengan hikayat, Bestari ID sudah memberikan contoh sinopsis hikayat. Silahkan cek videonya di atas ya sahabat pintar. Yuk kita lanjut materinya. Pada hikayat, terdapat karakteristik yang sangat kental dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Ketiga, anonim. Keempat, istana sentris. Seperti biasa, Bestari ID akan membahas satu persatu karakteristik dari hikayat. Yang pertama adalah kemustahilan dalam cerita. Maksudnya adalah, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, kemustahilan berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar pada cerita yang terjadi. Kedua, kesaktian tokoh. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Ketiga adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan karena cerita disampaikan secara lisan. Dan keempat adalah istana sentris. Maksudnya adalah hikayat seringkali bertema dan berlatar tentang kerajaan. Nah, sahabat pintar, demikian pembahasan materi kita kali ini. Kita masih lanjut untuk materi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar sahabat pintar mengetahui video-video terbaru dari Bestari ID. Terus semangat menggali ilmu sahabat pintar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.